Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8 lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran. Pengertian dari lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu, yang disebut juga dengan pusat lingkaran. Jadi lingkaran yang Ibu buat di sini itu sebenarnya adalah titik-titik yang berjarak sama dengan pusat lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran yang pertama, satu, titik pusat. Nah, titik pusat ini bisa dinotasikan dengan abjad O atau P. Titik pusat adalah titik yang menjadi pusat lingkaran terletak di tengah lingkaran. Jadi di sini adalah O titik pusatnya. Unsur yang kedua adalah jari-jari yang kita notasikan dengan huruf R kecil. Jadi bukan R besar tapi R kecil. Jari-jari adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Jadi ini titik-titik pada lingkaran, kemudian ini pusatnya. Jadi kalau jari-jari adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Jadi di sini OA, OB adalah jari-jarinya. Kita tulis seperti ini. Ini menunjukkan garis OA, garis OB. Nah, disebut jari-jari. Mari kita lanjutkan unsur-unsur lingkaran berikutnya. Unsur yang ketiga, diameter yang kita notasikan dengan huruf D kecil. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tapi harus melalui pusat lingkaran. Nah, yang bergambar merah di sini bukan AC ya, tapi AB. Nah, AB, kemudian CD disebut diameter, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui pusat lingkaran. Nah, diameter kalau kamu lihat di sini, OA itu jari-jari, OB jari-jari, OD jari-jari, OC jari-jari. Kita lihat AB. Nah, ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti kalau diameter itu dua kalinya jari-jari. Diameter itu dua kalinya jari-jari. Nah, kebalikannya, jari-jari itu setengahnya dari diameter, setengah D. Kemudian unsur lingkaran yang keempat adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kamu lihat perbedaannya antara tali busur dan diameter. Jadi kalau tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tapi kalau diameter harus yang melalui pusat. Maka di sini tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, misalkan KL. Nah, KL, garis KL. Kemudian garis AC. Nah, kemudian AB ini juga garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. AB. Kemudian CD, dua titik pada lingkaran dihubungkan, maka membentuk tali busur CD. Ini disebut tali busur. Jadi jelas ya perbedaan antara tali busur dan diameter. Kamu tahu perbedaan antara diameter dan tali busur? Nah, kalau diameter kan yang melalui pusat, tapi tali busur itu hanya garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi kalau diameter pasti tali busur, tapi kalau tali busur belum tentu diameter. Kamu perhatikan di sini AB, CD itulah diameternya. Tapi AB dan CD di sini termasuk dalam tali busur. Itulah perbedaan antara tali busur dan diameter. Unsur lingkaran yang kelima adalah
busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis yang berbentuk melengkung pada lingkaran. Jadi garis yang berbentuk melengkung pada lingkaran. Di sini saya gambarkan dua, warna merah dan warna hitam. Nah, inilah busur AB. Nah, yang merah ini busur minor AB, dan yang hitam ini busur mayor AB. Nah, busur AB ditulis dengan huruf AB, kemudian ada tanda melengkung di atas. Ini kita baca busur AB. Nah, busur AB ini bisa minor, bisa mayor kalau ada keterangannya. Tapi kalau tidak ada keterangan apapun, yang kita sebutkan adalah busur yang minor, yang kecil ya. Busur minor itu besarnya kurang dari 180 derajat. Kalau busur mayor itu yang besarnya lebih dari 180 derajat. Jadi jelas ya, yang kalau tidak ada keterangan apapun, busur AB-nya atau busurnya adalah yang minor. Mari kita lanjutkan unsur-unsur lingkaran berikutnya. Unsur lingkaran yang keenam disebut dengan apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dan tegak lurus tali busur. Jadi titik pusat tapi tegak lurus tali busur. Jadi di sini misalkan ini KR, ini tali busur. Kemudian O kita hubungkan, ini tegak lurus membentuk 90 derajat, maka OT ini disebut dengan apotema. Kemudian ada garis lain PS, PS ini tali busur. Kemudian kita buat dari O pusat lingkaran, ditarik garis tegak lurus dengan tali busur. Misalkan di sini titik M. Nah, OM ini adalah apotema. Jadi OM, garis OM, garis OT ini disebut dengan apotema. Nah, ini tidak sampai pada lingkaran di sini ya, karena ini dibatasi oleh tali busur. Jadi yang tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus itu bukan apotema. Unsur lingkaran yang ketujuh disebut dengan juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jadi daerah yang Ibu gambar di sini ini dibatasi oleh busur AB, garis lengkung AB, dan jari-jari AO dan jari-jari OB. Maka daerah yang diarsir ini yang disebut dengan juring lingkaran. Saya ulangi, daerah yang diarsir pada AOB ini disebut dengan juring lingkaran. Daerah AOB yang diarsir disebut juring lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kemudian yang kedelapan, unsur yang kedelapan disebut tembereng. Adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dibatasi oleh busur MK dan tali busur MK. Ya, ini busur MK, ini tali busur MK. Maka daerah yang diarsir ini, daerah MK yang diarsir disebut dengan tembereng. Jadi tahu ya bedanya antara juring lingkaran dan tembereng. Itulah unsur-unsur lingkaran. Untuk lebih jelasnya, mari kerjakan latihan soal berikut. Supaya kalian menjadi lebih bisa, kerjakan latihan soal berikut. Kamu perhatikan gambar, kemudian OK itu disebut apa, KR disebut apa, KL disebut apa, KM disebut apa, dan OT disebut apa. Daerah arsiran KM itu disebut apa, daerah arsiran ROL disebut apa. Kemudian kebalikannya nomor 2, perhatikan gambar, kamu perhatikan. Nah, sebutkan semua jari-jarinya, tali busurnya, apotemanya, kemudian busur, juring, tembereng, dan diameter. Silakan kalian kerjakan. Semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.